Minta maaf Pak Jokowi, saya paham bahwa persiapan Bank Emas ini memakan waktu cukup lama. Memang agak heran sih, kenapa sih Pak Prabowo itu selalu minta maafnya itu ke Pak Jokowi terus nih guys ya. Padahal kan ada presiden-presiden sebelumnya gitu kan. Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu nih guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik ya, yang pasti ya guys ya. Tapi udah beberapa hari ini gua nggak posting, mohon maaf banget karena ya ada something lah di luar project ini ya guys ya. Tapi nggak masalah, kita bakal ngebahas politik terus dan nggak akan menyerah ya guys ya. Dan kita akan ngebacain soal politik hari ini ya. Ada Mas Gibran, ada soal Pak Prabowo, bahkan ada soal Pak Anies nih guys ya. Katanya Pak Anies itu bikin ormas baru nih guys ya. Gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita bacain berita seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Gibran memberikan materi retreat di Magelang ya. Dan sepertinya media-media sudah dikondisikan agar tidak memberikan rekaman suara Gibran. Dan jadilah seperti ini. Kayaknya ada backsound nih guys ya. Lo bayangin Gibran harus ngajari Pramono Anung. Gelap memang iya nih guys ya. Ini agak aneh nih guys ya. Seorang Mas Gibran kan kita tahu usianya juga masih muda ya kan, dan dia menjadi wapres kan kita tahu sendirilah kemarin menjadi wapresnya itu dengan jalur apa gitu ya guys ya. Dan kayaknya kemarin gua lihat berita ya, kalau nggak salah itu semua media ya, kalau nggak salah gua semua ketua media ya kan, entah Metro TV, Kompas TV, media-media online juga ya kan, dikumpulin sama Pak Prabowo nih bertemu dengan presiden. Gua nggak tahu ya briefingnya seperti apa, tapi yang jelas ini ada video di mana Mas Gibran memberikan wejangan nih kepada anggota retreat nih kayak gubernur, wali kota dan segala macam, tapi tidak ada suaranya nih guys ya. Kita lihat nih guys. Tuh, udah backsound gini doang guys. Inilah momen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pembicara dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang. Tapi tidak ada nih pidatonya nih guys ya, cuman backsound doang nih. Gua nggak tahu nih semua media di kayak giniin apa enggak nih guys ya. Enggak lah, orang nggak ada omongan ya guys ya, kita skip aja nih guys ya. Mungkin kalian tahu ataupun ada bocoran gimana Mas Gibran ini memberikan wejangan, silahkan komen di kolom komentar guys ya. Lanjut, Prabowo adalah Jokowi versi periode ketiga. Waduh, minta maaf terus ke Jokowi. Jadi jangan ngimpi adili Jokowi selama Prabowo masih presiden. Nah, itu dia guys. Ini kita lihat nih guys, Prabowo mendadak mau temui Jokowi buat minta maaf. Kenapa? Kita lihat videonya nih guys ya. Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Minta maaf Pak Jokowi, saya paham bahwa persiapan Bank Emas ini memakan waktu cukup lama. Memang agak heran sih, kenapa sih Pak Prabowo itu selalu minta maafnya itu ke Pak Jokowi terus nih guys ya. Padahal kan ada presiden-presiden sebelumnya gitu kan. Apakah memang ini yang dinamakan versi periode ketiga ya, yaitu pakai second akun nih guys, kata netizen nih guys ya. Kalau tidak salah, lebih dari 4 tahun. Takdir saya bahwa saya yang resmikan. Sekali lagi saya harus ucapkan terima kasih Pak Jokowi. Seharusnya tolong seskap ya, kalau ada program yang jasanya pemerintah sebelumnya banyak, presiden sebelumnya harus dihadirkan juga. Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Minta maaf Pak Jokowi, Bapak yang bekerja keras dengan menteri-menteri Bapak. Padahal menteri-menteri Bapak banyak yang saya pakai juga. Kalau sudah timnya bagus, ya kan? Kenapa harus diganti gitu? Benar nggak? Benar Pak Prabowo ya, atur aja Pak Prabowo. Kayak gimana, yang penting mudah-mudahan masyarakat itu senang dan mensejahterakan masyarakat, angka kemiskinan itu berkurang ya Pak Prabowo ya. Intinya kita sebagai netizen, sebagai masyarakat terus support aja lah guys ya. Ya mau gimana lagi guys, memang sepertinya tidak ada tuh kata-kata adili Jokowi, karena ya Pak Prabowo presiden kita itu sahabat dekat dengan Pak Jokowi banget nih guys, Roman ya guys ya. Lanjut, Jaksa Agung. Nah, kenapa nih ada Jaksa Agung nih? Kayaknya hitung-hitungan soal Pertamina nih guys ya. Yang pasti 193,7 triliun itu 1 tahun. Jadi 5 tahun 2018-2023. Silakan aja hitung berapa kerugiannya. Bener banget ini. 1 tahun aja menghasilkan 193,7 triliun guys. Lu bayangin ada 5 tahun ya kan.
Ya segitulah nih guys ya. Kita lihat nih guys, rekaman di mana Kejaksaan Agung statement soal Pertamina nih guys ya. Yang pasti 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Ada penambahan tersangka ataupun pemeriksaan? Baru 7, insya Allah lah nanti ke depan. Jahat banget sih mereka. Kerugian negara yang fantastis tersebut diantaranya berasal dari sejumlah komponen, antara lain kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, hingga kerugian impor minyak mentah melalui broker. Gua nggak tahu ya soal Pertamina ini, bener-bener capek banget kita guys. Semua orang, semua masyarakat juga berkomentar soal ini guys ya. Lu bayangin guys, kita dibohongin ya, beli Pertamax tapi ternyata itu isinya Pertalite ya. Lu bayangin ya, harga dengan harganya mahal, kita cuman bayar antrian aja biar nggak ngantri gitu. Memang konyol gitu. Lanjut, kelompok pendukung Abah Anies Baswedan, relawan Anies resmi mendeklarasikan ormas baru bernama Gerakan Rakyat. Nah ini dia guys, Pak Anies akhirnya turun gunung lagi nih guys ya. Mungkin melihat keadaan negara semakin darurat ya guys ya, akhirnya Pak Anies ya bikin ormas aja gitu, nggak jadi masalah gitu guys ya. Deklarasi ini berlangsung pada hari ini, Kamis 27 Februari 2025 di kantor DPP Jakarta Selatan. Kita lihat aja nih guys, cuplikan di mana ada statement mungkin Pak Anies ya guys ya. Relawan Anies deklarasi ormas baru bernama Gerakan Rakyat. Kita lihat guys. Kita telah melaksanakan deklarasi Gerakan Rakyat sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa Gerakan Rakyat ini adalah sejarahnya sejak tahun 2023. Jadi sebelum Pilpres 2024, organ-organ relawan yang selama ini memperjuangkan perubahan, mengorganisasikan dirinya sehingga tumbuh komunitas-komunitas secara organik yang kemudian dikonsolidasikan menjadi satu kekuatan yang kita sebut dengan Gerakan Rakyat. Nah, fase selanjutnya kita tahu dari fase kepanitiaan, fase presidium, dan sekarang menjadi organisasi. Nah, begitu maka ya inilah organisasi Gerakan Rakyat. Mas Anies Baswedan kita tahu bahwa sebagai tokoh inspirasi, tokoh penggerak dan panutan kita semua, maka kita tentunya ucapan berterima kasih atas kehadiran Mas Anies di tengah-tengah kita. Artinya bahwa semangat yang kita bawa ini sesuai dengan apa yang selama ini kita perjuangkan. Ya, mudah-mudahan ya guys ya, adanya Gerakan Rakyat ini yang dipimpin oleh Pak Anies Baswedan langsung akan agak ada netral lah negara ini, ada yang kontrol lah ya guys ya. Kita tahu kan semua partai pada masuk koalisi yaitu Kim Plus ya guys ya, tapi mungkin ada tokoh yang bikin ormas, siapa tahu nanti bikin partai ya kan. Jadi agak netral nih, agak seimbang nanti gitu ya guys ya. Lanjut, Pak Anies Baswedan hadiri langsung terbentuknya Dewan Pengurus Pusat Gerakan Rakyat Indonesia pada hari ini ya guys ya, Kamis tanggal 27 kemarin ya guys ya. Ormas Gerakan Rakyat Indonesia ini didukung penuh oleh kelompok Anies Baswedan dan relawan Anies. Ini kita lihat di mana ada Pak Anies ya, statement mungkin berpidato di ormas yang baru dideklarasikan ya guys ya. Kita lihat ini guys. Akan terus membersamai setiap perjuangan yang membela kepentingan rakyat. Jadi teman-teman semua, saya berharap dengan adanya momentum hari ini, maka semua unsur yang selama ini bekerja bersama bisa merawat bersama ini. Buat Ketua Umum, Bung Syahrin, salut, terima kasih, apresiasi, dan buat teman-teman semua, sekali lagi tepuk tangan. Gue tahu sih ini banyak banget head comment dari netizen, apalagi ya pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, pendukung semua-muanya. Ini banyak pro kontra mengenai Pak Anies bikin ormas ya guys ya. Tapi semoga aja adanya ormas ini ada hal positif bagi masyarakat juga ya guys ya. Nanti ya kita cuma bisa support, semoga aja negara yang kita inginkan ini benar-benar mensejahterakan masyarakat dan pemerintah banyak yang beres gitu. Artinya banyak yang sehat, jangan banyak korupsi terus gitu ya guys ya. Baik teman-teman, sekaligus ini untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.